Pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh besar dan dapat memainkan peran penting dalam suatu negara. Menurut pandangan Islam, pemimpin dalam suatu negara harus beragama Islam dan memiliki kemampuan yang unggul dalam memimpin. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat 51 adalah larangan bagi umat muslim untuk memilih calon pemimpin dari agama lain. Dijelaskan juga, jika kita memilih pemimpin non-muslim, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Dalam surat ini juga dinyatakan secara tegas bahwa umat muslim dilarang untuk menjadikan non-muslim sebagai aulia atau pemimpin. Penjelasan ini diperkuat dengan lanjutan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Imran ayat 29. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Dalam sistem hukum Islam, ijma merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ijtihad ulama, banyak perbedaan pendapat perihal memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Banyaknya dalil di dalam Al-Quran, bukan hanya 1 atau 2 ayat, maka tidak mengherankan apabila para ulama bersepakat atas wajibnya syarat Islam bagi pemimpin kaum muslim. Dilarangnya umat Islam mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya, menurut Al-Zamakhsyari adalah logis, mengingat orang-orang kafir adalah musuh umat Islam. Dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhoi kekafiran, berarti seseorang telah kafir. Tidak ada satupun ulama di masa lalu maupun sekarang yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan non-muslim atas kaum muslim. Sementara ulama lain yang memperbolehkan pengangkatan non-muslim untuk jabatan publik tertentu, antara lain adalah Al-Mawardi yang juga bermazhab Syafi'i. Ulama yang wafat pada pertengahan abad ke-5 Hijriah ini memberikan tafsil dengan rincian terhadap jabatan sebagai berikut, antara lain tanfid atau eksekutif yang boleh diisi oleh kafir zimmi atau non-muslim yang siap hidup berdampingan bersama muslim. Namun untuk posisi pejabat tafwid, pejabat dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. Di sisi lain, konteks kesanggupan kaum muslim untuk mematuhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memilih pemimpin non-muslim juga perlu diperhatikan. Jika kaum muslim berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif, semisal menjadi mayoritas, maka larangan tersebut dapat diterapkan. Tetapi jika sebaliknya,
yakni kaum muslim yang menjadi kaum minoritas, maka larangan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 28 misalnya, meski melarang namun tetap memberi pengecualian dalam kondisi darurat, yaitu untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Singkatnya, larangan kaum muslim memilih non-muslim sebagai wali atau pemimpin tidak berlaku secara mutlak, melainkan situasional. Larangan tersebut dapat diberlakukan jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kaum muslim berada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mencapkan larangan tersebut. Kedua, non-muslim yang tidak boleh dipilih sebagai pemimpin adalah mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslim. Maka jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka larangan tersebut tidak dapat diberlakukan. Saran kami, berhati-hatilah memilih pemimpin baik muslim maupun non-muslim, karena mereka ke depan akan mengatur hajat hidup orang banyak. Kita perlu melihat integritas calon dan track record mereka. Kami juga berharap kepada warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara, suku, agama, ras, dan adat menjelang pemilihan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat diterima dengan baik dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.